Shalom, bertemu kembali dengan Bapak Teguh Haryanto di pertemuan terakhir KD2, di mana Bapak akan meminta penilaian secara lengkap. Mari kita berdoa mengawali pertemuan PJJ hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dipertemukan di dalam keadaan yang baik, melanjutkan pendalaman kami tentang nilai keluarga. Tuhan tolong untuk semuanya boleh memahami, tetapi lebih dari itu dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak akan jelaskan tentang ketaatan pada perintah Tuhan, hormat kepada orang tua. Ini ditegaskan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sikap hormat terhadap orang tua itu merupakan perintah Tuhan sendiri. Perintah yang Tuhan Allah perintahkan di dalam 10 hukum Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru dipraktikkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Anda dapat membacanya cerita ini dengan baik, ya, mengenai Yesus dengan Yusuf Maria pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, baca dan pelajari dengan baik bagian Alkitab ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi kesalahpahaman antara anak dengan orang tua. Demikian juga orang tua dengan anak. Karena ini bisa disebabkan oleh ketidakpahaman atau tidak siap menanggapi situasi. Ada juga orang tua yang tidak siap dan tidak memahami secara psikologis perkembangan anak-anaknya, sehingga muncul kesalahpahaman, bahkan kejengkelan, dan seringkali membuat tembok memisahkan antara orang tua dengan anak. Kita sudah belajar tentang pentingnya komunikasi. Komunikasi yang baik itu akan menjembatani perbedaan ini. Tetapi perlu belajar lebih dahulu bagaimana sebagai anak dan sebagai orang tua juga di dalam menjembatani perbedaan paham, pandangan, konsep, keinginan, dan sebagainya antara orang tua dengan anak. Di sini kalian diperlihatkan bagaimana cara menghindari konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi, yaitu memahami beberapa aspek. Dalam hal ini 4 aspek tentang perkembangan. Pertama adalah perkembangan kognitif. Jika anak memiliki perkembangan kognitif yang baik, artinya memasuki tahapan kematangan intelektual, maka ia akan mampu untuk mengambil satu keputusan yang logis, sistematis, tidak emosional, dan memiliki pendirian sendiri. Sehingga ketika menyikapi perbedaan dengan orang tua, bisa berpikir secara reflektif, mengevaluasi pemikirannya, benar dan salahnya, dan mengajukan suatu imajinasi ideal. Artinya bisa berpikir secara abstrak, ya, tidak hanya sekedar emosi atau apa yang dilihat peristiwanya pada saat itu. Dia bisa melihat jauh ke depan efek atau akibat dari mungkin apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya, dan sikapnya terhadap orang tua. Jadi perkembangan kognitif ini sangat penting dimiliki oleh seorang anak. Yang kedua adalah perkembangan moral etika. Sebagai anak itu perlu juga meningkatkan perkembangan moralnya. Artinya pada saat remaja seperti kalian sudah mulai
mulai memegang ya prinsip tentang kekuasaan. Ya, dan siapa yang dihormati. Nah, disinilah kemudian kamu akan melihat ya bagaimana menempatkan orang tua, baik di dalam mengelola etika dalam kehidupan masyarakat. Itu penghormatan terhadap orang tua itu merupakan etika moral yang tinggi. Anak yang menghormati orang tua itu anak yang dinilai anak yang baik. Apalagi kalau kita melihat dari segi iman Kristen. Sehingga kemudian penghormatan orang tua itu didasarkan dari moral etika ajaran perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Kalian sebagai anak remaja harus mengembangkan diri secara moral dan etika. Yang ketiga adalah tentu saja kalian mengalami perkembangan ego. Ego kalian sudah mulai dapat diatur, kalian sudah dapat menentukan bagaimana relasi yang baik dengan orang lain, dan kekaburan identitas kamu sedikit demi sedikit sudah mulai dipahami. Nah, kalian mempunyai prinsip sendiri, menemukan pribadi sendiri, lalu disinilah kalian bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang di sekitarmu, apalagi juga dengan orang tua. Mulai belajar memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok yang menjadi bagian dari identitas, ya. Nah, ada kalanya kamu bisa mengevaluasi identitas yang dianggap tidak sesuai, ya, dan kamu coba untuk menilai ulang, ya, konsep diri, lalu kemudian pekerjaan, panggilan sosial, ataupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Nah, itulah perkembangan ego, ya, mulai menyenangi identitas diri yang unik, dan kamu bisa menanggapi secara pribadi dengan pandangan kamu yang lebih bertanggung jawab terhadap sekitarnya. Demikian juga relasi kamu terhadap orang tua, ya, kamu memiliki pendapat sendiri, pandangan sendiri, dan hendaknya orang tua juga menghargai pendapat-pendapat anaknya yang sudah mulai berkembang secara ego. Lalu perkembangan iman, ini yang keempat, bahwa pembentukan perkembangan iman di masa remaja mengenal secara pribadi peran Allah di dalam hidupnya. Dan biasanya perkembangan iman ini juga terkait dengan relasi dengan sahabat-sahabat atau teman-teman seusia yang akrab, dan itu saling mempengaruhi. Nah, perkembangan iman itu penting di dalam komunitas kamu sebagai remaja. Karena itu Bapak sangat mendukung adanya SRK, dan kegiatan ini adalah wadah kamu di dalam perkembangan iman, karena kamu beraktivitas rohani dengan sesama seusia kamu, dan kiranya bisa menampilkan pribadi yang mencintai Tuhan di kalangan remaja sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan iman, ya, yang dipandang sebagai kolektif, ya, di dalam kelompok kamu berkembang secara spiritual. Nah, inilah yang perlu dikembangkan. Dan dari segi orang tua, tentu saja juga orang tua harus menerima perkembangan anak sehingga kemudian dapat dihindari kesalahpahaman antara anak dengan orang tua. Kemudian kalian Bapak minta untuk mengkoreksi, ya, artinya perkembangan secara kognitif yang kamu alami seperti apa. Ya, tulis saja apa adanya yang sedang kamu alami sekarang. Lalu dari segi perkembangan moral etika, kamu sendiri seperti apa? Ya, tulis sendiri apa adanya. Lalu perkembangan secara ego, pribadi kamu bagaimana, perkembangan secara iman seperti apa. Nah, itulah yang Bapak minta di dalam pembelajaran yang terakhir ini. Ya.
Lalu ketaatan kepada perintah Tuhan yang tadi sudah dijelaskan sebagai perintah Allah itu ada secara spesifik di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 yang bunyinya seperti ini: hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kata hormat ini artinya adalah sikap santun dan patuh. Ya, tidak hanya santun tetapi patuh. Patuh itu berarti mendengarkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua, itulah patuh. Dalam hukum Taurat tertera perintah yang mengharuskan orang Israel untuk menjatuhkan saksi berat terhadap anaknya yang berperilaku tidak hormat. Dalam hal ini adalah anak yang mengutuki ayah dan ibunya. Ya, anak yang mengutuki ayah dan ibunya menurut Imaman 20 ayat 19 dia dihukum mati. Artinya apa? Itu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tuanya dan hukumannya sangat berat. Itu dalam perjanjian lama. Ya. Dan hormat pada orang tua artinya bertanggung jawab, memelihara kelangsungan hidup orang tua. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas salib, yang meminta Yohanes untuk memelihara Maria ibunya. Di sini memperlihatkan bahwa Tuhan menginginkan anak bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua masing-masing. Ya, memenuhi kebutuhan orang tua. Itu juga ada di Matius 15 ayat 3 sampai 6. Kalian tentu ingat cerita tentang ayah, anak dan burung pipit. Ya kan? Bagaimana anak diingatkan masa kecilnya betapa orang tua sangat menyayangi dia, tetapi anak kadang-kadang lupa untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, sikap hormat terhadap orang tua itu berarti menghargai, mengakui kewibawaan orang tua. Ya, tentu saja orang tua punya kelemahan, punya kekurangan, dan ia dapat menerimanya dengan baik. Juga bisa menghargai kewibawaan orang tua. Ya, apapun, siapapun, bagaimanapun pekerjaan orang tua, apapun itu menjadi bagian sebagai kewibawaan orang tua yang tidak boleh ya dianggap tidak berharga. Ya, singkatnya menghargai usaha orang tua di dalam mengantarkan kamu sebagai anaknya. Jerih payah orang tua itulah harus dihargai dan dilihat sebagai kasih orang tua terhadap kamu. Nah, sikap hormat yang tadi itu ya pada orang tua dilandasi oleh cinta kasih Tuhan. Ya, Tuhan sudah menunjukkannya itu, kalian sudah mengimaninya. Pengorbanan Kristus Yesus adalah cinta kasih yang luar biasa. Dalam perspektif inilah kalian memberikan hormat terhadap orang tua. Dengan demikian akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Bukan hanya sikap anak kepada orang tua, namun juga sikap anak terhadap saudara satu dengan yang lainnya. Demikianlah gambaran mengenai perintah Tuhan dalam menghormati orang tua. Bapak akan ulang bagian demi ulang sedikit dengan menampilkan ringkasannya nanti. Nah, silakan dikerjakan mengenai hormat terhadap orang tua berdasarkan Keluaran 20 ayat 12. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah dibuatkan di Moodle dan silakan dijawab, ditulis di sana. Lalu Bapak juga meminta komitmen dituliskan di Moodle, janji kamu bagaimana kamu akan punya sikap hormat terhadap orang tua dan merubah sikap ya dirasa masih kurang tepat sampai selama ini, sampai sejauh ini. Nah, untuk itu ada latihan-latihan seperti ini ya, bagaimana cara membuat
komitmen itu mulai dengan menuliskan sikap yang saya lakukan yang pernah menyakiti orang tua. Ini ada 1, 2, 3, 4, 10 ya, mungkin selama ini kamu menyadari bahwa perkataan, perbuatan kamu, sikap kamu kepada orang tua tanpa disadari adalah telah menyakiti orang tua. Lalu kemudian di sini ada komitmen perubahan apa yang perlu kamu lakukan. Lalu dari 10 ini kamu ringkaskan satu komitmen yang mencakup komitmen kamu terhadap perubahan kamu dalam sikap kamu terhadap orang tua yang diperintahkan oleh Tuhan supaya kamu hormat terhadap orang tua. Nah, demikianlah di pertemuan yang terakhir ini, selesaikan tugas kamu, yaitu berupa cerita tanggapan karya tulis ya dari cerita Malin Kundang dan lagu Malin Kundang. Nah, ini sudah Bapak jelaskan, Bapak menunggu ya. Artinya Bapak akan baca karena kalian seharusnya sudah mengumpulkan karya tulis ini sebagai nilai praktek. Nah, sebagai kesimpulan, Bapak tunjukkan 10 hukum Tuhan dan Bapak tahu bahwa kalian hafal 10 hukum Tuhan itu. Sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Sebagai perintah Tuhan itu berarti wajib dilaksanakan. Nah, sejak masa perjanjian lama dan demikian juga di dalam perjanjian baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Bapak perlihatkan kembali, inilah 4 proses perkembangan. Bila kalian miliki, maka kalian akan memiliki sikap respon yang baik terhadap orang tua, kemudian menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua, bukan hanya baik tetapi benar. 4 perkembangan itu adalah perkembangan kognitif, perkembangan moral etika, perkembangan ego, dan perkembangan iman. Dalam rangka menilai perkembangan masing-masing dari keempat itu, silakan ditulis contoh-contohnya apa yang sudah berubah dalam diri kamu dalam perkembangan kognitif, dalam perkembangan moral etika, dalam perkembangan ego, dan dalam perkembangan iman. Tentu saja yang mengetahui ini adalah kalian masing-masing. Tuliskan secara apa adanya saja, dahulu bagaimana dan sekarang sudah mempunyai sikap apa. Sebagai hasil dari pembelajaran, pengetahuan, dari analisis yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima ini. Silakan ditulis di Moodle di bagian yang sudah disediakan. Sebagai bagian dari penilaian tugas, Bapak ingin mengetahui pemahaman kamu setelah mempelajari perintah Tuhan tentang menghormati orang tua dari Keluaran 20 ayat 12. Silahkan dijawab 4 pertanyaan ini. Jawabannya ditulis di Moodle ya, di bagian pertanyaan esai. Atau kalian juga dapat tuliskan di diskusi mandiri. Apa kehendak Tuhan dalam ayat Keluaran 20 ayat 12. Lalu kemudian mengapa anak-anak dalam keluarga harus menghormati orang tua. Apa yang kamu pelajari setelah membaca ayat ini, Keluaran 20 ayat 12. Lalu bagaimana realitasnya, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu lihat, apa yang ada di dalam berita, apa yang kamu saksikan, ya bisa dibaca di Google. Lalu kemudian yang diberitakan atau kamu dengar atau mungkin kamu saksikan sendiri, ya realitasnya seperti apa. Mengakhiri pertemuan ini, kembali Bapak ingatkan bahwa nilai praktek adalah membuat tulisan karya tulis mengenai tanggapan terhadap
lagu Malin Kundang dan cerita Malin Kundang dari Minangkabau. Ya, karya tulis kamu akan Bapak baca dan berikan nilai. Ya, nilainya akan menjadi A atau sangat baik bila lengkap dan sudah diberikan kepada Bapak tepat waktu. Seharusnya Bapak sudah mendapatkan dan sudah bisa menilai, tetapi barang siapa yang belum, silakan segera mengirimkannya sebagai susulan. Terakhir, tuliskanlah apa yang diminta dalam pertemuan 5 ini, yaitu komitmen. Bagaimana cara membuat komitmen, itu sudah Bapak jelaskan tadi. Dari 10, sebuah sikap yang mungkin secara tidak sadar kamu lakukan, tidak hormat kepada orang tua, kemudian dirubah seperti apa, dan kalian membuat komitmen masing-masing untuk kemudian perintah hormat kepada orang tua itu betul-betul kamu laksanakan dengan baik, dengan benar. Tuhan memberkati kalian semua. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga, ayah ibumu, adik kakakmu, dan rumah tinggalmu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu di sekarang dan selamanya. Kami sudah menyelesaikan tahap terakhir di KD2 ini dan kami akan melanjutkan KD3. Lindungi kami di dalam situasi COVID-19 sehingga kami dapat menjaga kesehatan kami dan menjaga kesehatan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.